saya terlibat jaringan terorisme, yaitu pendanaan terorisme dari Suriah ke Indonesia untuk dialokasikan program pendanaan terorisme ke MIT dan Filipina pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan kepada Ketua BPET ya, Pak Sauki, dan tentunya kepada narasumber lainnya. Perkenalkan, saya adalah Hendro Fernando. Saya napiter yang bebas pada tahun 2020 di bulan 11 di Nusa Kambangan ya. Saya terlibat jaringan terorisme, yaitu pendanaan terorisme dari Suriah ke Indonesia untuk dialokasikan program pendanaan terorisme ke MIT dan Filipina pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Baik, di sini saya akan menceritakan bagaimana ketika saya diberikan amanah ya, atau amanah program oleh amir-amir ISIS di Suriah pada saat itu, yaitu di khusus Indonesia, yaitu ketika pada tahun 2014 kami di sini di Indonesia, atau saya ditunjuk sebagai program pendanaan untuk mengatur logistik-logistik yang akan diadakan untuk jaringan MIT Santoso pada tahun 2014 sampai 2016. Ketika itu saya diperintah untuk meriset bagaimana keperluan-keperluan teman-teman di atas ya, di gunung tentunya itu waktu itu. Setelah meriset tentunya kami akhirnya meminta sebuah dana, yaitu waktu ketika itu kita meminta dana yang cukup lumayan ya, 1,3 miliar. Akhirnya disetujui oleh pemimpin-pemimpin ISIS di Suriah. Dan kami atau saya juga istilahnya diperintahkan langsung untuk mengambil dana tersebut cash ke Turki. Nah, tentunya di sini ada berbagai teknis yang perlu kita siasati waktu itu ya. Tentu uang 1,3 miliar itu tentu tidak mudah untuk masuk ke Indonesia ya. Akhirnya saya mengirim satu orang ke Turki untuk mengambil dana 1,3 miliar itu untuk pendanaan jaringan terorisme MIT di Indonesia. Tentu dengan kondisi dan keadaan tidak memungkinkan untuk membawa 1,3 miliar tersebut ke Indonesia ya. Akhirnya kita menemukan cara bagaimana menggeser dana tersebut dengan waktu yang sekitar 2 minggu atau seminggu ya, yaitu dengan penggeseran dana melalui Western Union. Western Union kita pecah dana tersebut di berbagai data ya di Indonesia. Saya mengumpulkan hampir 10 data penerima. Kita pecah 1,3 miliar itu, akhirnya masuklah dana-dana tersebut ke Indonesia. Seperti itu modus-modus ketika saya diamanahkan menjadi pengatur dana logistik itu ke MIT. Tapi sebelum ada juga pergerakan-pergerakan dana yang memang agak susah terdeteksi bagi kalau saya lihat ya. Ada sebuah teknis di mana ketika saya itu menerima sebuah dana, ini teknisnya memutar ya, tukar dana. Artinya gini, ada orang Indonesia yang di Suriah, tapi dananya masih di Indonesia, aset-asetnya masih di Indonesia. Nah, maka nanti dana yang di Suriah itu akan diberikan kepada orang yang punya aset di Indonesia. Jadi jaringan-jaringan Indonesia akan mengambil dana cash di Indonesia, dan itu tentunya tidak melalui akun bank dan lain sebagainya ya. Makanya ini agak susah terdeteksi, dan saya sudah beberapa kali melakukan teknis tersebut ya. Saya menjemput dana langsung ke rumahnya.
Jadi nanti dana orang yang ada di Indonesia tadi nanti diganti oleh jaringan teror di Suriah. Jadi ketika waktu itu saya di ratusan juta mengambil uang di Indonesia, dia punya aset yang tidak dibawa oleh dia ke Suriah, nah makanya ditukar di sana. Nah ini cukup teknik ini juga cukup sampai sekarang mungkin masih ada ya. Nah terus juga kembali kepada Kepala PPATK tadi, alhamdulillah sudah menyinggung poin ketiga yang saya dengar tadi tentang modus donasi untuk keluarga terorisme ya, atau orang-orang yang sudah meninggal terlibat jaringan terorisme. Kalau saya pribadi tidak masalah dengan hal-hal seperti itu selama itu menjaga eksistensi ekonomi mereka. Tapi yang menjadi masalah bagi kita, bagi teman-teman mantan atau alumni adalah ada sebuah narasi atau manuver tekanan bagi teman-teman yang mengikuti program NKRI PB, itu tentu tidak diberi sama mereka. Akhirnya mereka mengeksklusi diri hanya untuk orang-orang yang tidak mengakui NKRI. Nah ini yang menjadi masalah juga bagi kita. Tentu juga ada beberapa yang kita riset ya, ada yang diusir dari jaringan merah ini yang selama ini dia biayai, dia beri fasilitas rumah singgah, sampai bahkan keperluan-keperluan dari sabun, sampo semuanya dicukupi, dan bahkan juga sampai ke wilayah-wilayah pendidikan. Ketika suami-suaminya ikut program, ya mengikuti program pemerintah, yaitu program-program PB, NKRI, GC ya, dan ini akhirnya ada sebuah intimidasi atau diberikan pilihan kepada keluarga-keluarganya di luar. Jika kamu tidak menceraikan suamimu, maka orang-orang ini tidak akan memberikan donasi lagi. Nah akhirnya ini menjadi permasalahan yang cukup serius bagi kita yang mengalami pernah di dalam ya. Bahkan tingkat perceraian teman-teman ketika mengikuti program juga cukup banyak ya. Nah kalau ini tidak dianggap serius, maka mungkin efeknya setahun 2 tahun ini belum begitu besar ya, tapi 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini mungkin akan menjadi komunitas yang sangat besar bagi mereka. Maka ini tentunya di sini ada lajismu ya, yang menjadi sebuah donasi yang sangat besar di Indonesia ya. Maka juga tentunya kita di sini tidak bisa berdiri sendiri, bahwa ada sebuah kaidah kejahatan yang terstruktur akan mengalahkan kebenaran yang terstruktur ya. Jadi tentu kita bersama-sama untuk bersinergi bagaimana cara menangkal modus-modus donasi di media sosial yang tentunya teridentifikasi ke jaringan teror di Indonesia. Nah tentunya bagi kita alhamdulillah yang sudah bebas alumni ini diberikan fasilitas sebuah yayasan ya oleh Densus 88, dan juga banyak program-program di sana yang memang saat ini mengcounter narasi-narasi tentang pendanaan tersebut. Tentunya ada sebuah Baitul Mal Ibrahim yang memang menampung orang-orang yang dibuang oleh jaringan-jaringan merah. Orang-orang yang memang ikut program maka kami tampung, kami berikan tempat fasilitas rumah singgah, bahkan yang memang diasuh oleh Densus 88 ya. Jadi pengurusnya ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, makanya kita sudah bergerak dan bersinergi. Tapi tentunya ini tidak cukup ya. Tentunya kami juga perlu dukungan kepada unsur-unsur pemerintah lainnya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan sesudahnya. Mungkin hanya itu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.